Deteksi ini sering kalian temui ketika berkunjung ke laboratorium rumah sakit atau klinik kesehatan. Mereka adalah seorang laboran yang sering melakukan pengambilan sampel darah, uji urin, dan sebagainya. Nah, laboran itu adalah seorang ahli teknologi laboratorium medis. Persiapan sebelum pengambilan darah. Yang pertama, berpuasa. Yang kedua, banyak minum. Minum air putih tidak hanya membuat tubuh lebih sehat selama berpuasa, tetapi juga memudahkan pengambilan darah nantinya. 3. Kenali vena pemalu. Pada beberapa kondisi, ada pasien dengan pembuluh darah vena yang sulit ditemukan. Biasanya tenaga medis akan mengencangkan tourniquet, menempatkan bantalan hangat di kulit, atau menghabiskan waktu lebih lama untuk melakukan perabaan pembuluh darah. Tenaga medis hanya melakukan pengambilan sampel 1 kali, jadi jika gagal dalam pengambilan pertama, biasanya kamu diminta untuk datang lagi lain waktu. Keempat, memar setelah pengambilan darah. Setelah darah diambil, tenaga medis meminta kamu untuk memberikan tekanan, biasanya dengan meneguhkan siku. Tujuan utama dilakukannya pemeriksaan darah lengkap adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan pasiennya secara keseluruhan. Pemeriksaan feses adalah prosedur untuk memeriksa sampel feses atau tinja. Pemeriksaan feses bertujuan untuk mendeteksi penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan. Pemeriksaan mikroskopis merupakan langkah yang penting dalam mendeteksi abnormalitas pada usus. Pemeriksaan mikroskopis merupakan pemeriksaan diagnostik yang digunakan untuk melihat adanya leukosit jenis protozoa dan telur cacing. Pemeriksaan mikrobiologi. Pemeriksaan BTA atau bakteri tahan asam. Pemeriksaan BTA adalah prosedur untuk mendeteksi bakteri penyebab penyakit tuberkulosis. Tes dahak BTA adalah salah satu metode pemeriksaan penyakit TBC. Dahak yang dikumpulkan 3 sampel dahak yang diambil secara berurutan dalam 2 hari kunjungan. Kemudian dilakukan pewarnaan BTA metode Zell-Nelson, di mana sampel terlebih dahulu akan dioleskan pada kaca objek untuk selanjutnya diwarnai, dipanaskan, dan disiram dengan larutan asam. Di bawah mikroskop, petugas laboratorium akan mengawasi perubahan warna pada sampel tersebut. Hasil tes biasanya dapat keluar setelah 1-2 hari. Pemeriksaan imunoserologi. Beberapa contoh pemeriksaan yang dilakukan pada ibu hamil yakni pemeriksaan triple eliminasi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang triple eliminasi, pemeriksaan pada setiap ibu hamil terhadap HIV, sifilis, dan hepatitis B yang merupakan salah satu bukti komitmen negara Indonesia terhadap masalah ini dengan tujuan penurunan angka infeksi baru pada bayi baru lahir. Deteksi dini dan penetapan diagnosa COVID-19. Swab antigen atau rapid test antigen ini diproyeksikan untuk gantikan rapid test antibody karena antigen ini memiliki akurasi lebih baik dibandingkan rapid test antibody. Rapid test antigen tetap membutuhkan metode swab dari hidung maupun tenggorokan. Antigen dapat terdeteksi ketika ada infeksi yang sedang berlangsung di tubuh seseorang. Namun, PCR tetap merupakan standar tertinggi atau gold standar pendeteksian COVID-19.